Bab 1241, aku melakukan apa yang aku katakan. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Untuk sesaat, si Kejia merasakan sakit yang tak berujung. Rasa sakit yang hebat dari jiwa dan tubuh membuatnya ingin segera mati. Aku mengakui kesalahanku, aku seharusnya tidak terlalu banyak bicara. Keceriaan di wajah si Kejia telah lama berubah menjadi rasa sakit, panik, dan menyesal. Nada suaranya juga menjadi jauh lebih lemah, dengan makna memohon yang kuat. Namun, Sulang tetap tidak tergerak, dan bahkan mencibir dengan kejam lagi, aturan dupa. Tiba-tiba, aturan dupa yang hampir terkondensasi melonjak keluar. Meskipun si Kejia juga menguasai aturan kekuatan aspirasi dupa, dia tidak memadatkan jalan, dan dia bahkan tidak lebih buruk dari Sulang. Tiba-tiba, aturan dupa yang dikendalikan oleh si Kejia disebarkan oleh Su. Kekuatan aspirasi dupa di seluruh kolam aspirasi dikendalikan oleh Sulang. Apakah kamu tidak akan dilahirkan kembali? Ayo, aku akan membantumu. Senyum menyeramkan muncul di wajah Sulang. Segera setelah itu, sejumlah besar kekuatan aspirasi dupa negatif terpisah dari kolam aspirasi dan bergabung ke dalam tubuh si Kejia, yang sudah terpelintir menjadi monster. Tiba-tiba, si Kejia menjadi sangat ganas. Dari dalam keluar, dari tubuh kepikiran, mereka telah menjadi monster yang paling menyeluruh. Perubahan mendadak ini membawa pukulan yang sangat mengerikan bagi jiwa si Kejia, dan keinginannya hancur total. Si Kejia benar-benar telah berubah dari penguasa bintang langit cermin yang luar biasa, keberadaan hebat yang memerintah makhluk yang tak terhitung jumlahnya, menjadi monster yang bengkok, ganas, busuk, dan bau. Apa, Sulang? Bunuh aku. Kau membunuhku. Berhenti. Hentikan. Aku tahu aku salah, Sulang. Aku akan memberitahumu segalanya tentang gerbang pengasingan. Berhenti. Petik 2 petik 2. Si Kejia meratap dengan sedih, memohon belas kasihan. Baiklah, aku berhenti. Sulang tidak tenggelam dalam kegembiraan menyiksa si Kejia. Karena dia tahu bahwa betapapun menyedihkannya si Kejia, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa Chu Xiaobei dan yang lainnya ditelan oleh gerbang pengasingan. Yang terpenting sekarang adalah mempelajari informasi tentang gerbang pengasingan. Si Kejia, segera ceritakan padaku semua tentang gerbang pengasingan. Sulang melambaikan tangannya dan menarik jurang iblis jatuh, kekuatan aturan, dan semua aspirasi dupa. Tubuh si Kejia kehilangan efek jurang iblis jatuh, dan segera cenderung kembali ke keadaan semula. Rasa sakitnya juga telah berkurang banyak. Si Kejia menghela napas lega dan berkata, gerbang pengasingan adalah salah satu dari 2 harta karun tingkat Kaisar Agung yang kudapat secara kebetulan. Itu dimurnikan dari karapas binatang buas ruang dan waktu di pengasingan, dan memiliki efek membuka jalan menuju pengasingan. Namun, ada turbulensi spasio-temporal yang kuat di saluran yang terbuka, yang merupakan senjata pembunuh yang paling mengerikan. Gerbang pengasingan sebenarnya dapat digunakan berkali-kali. Tetapi untuk membunuhmu, dan membalikkan situasi dalam sekejap, aku mencoba merusak pintu pengasingan, membuatnya mengunci semua hal yang memiliki hubungan mendalam denganmu. Oleh karena itu, kamu, klonmu, senjatamu, semuanya terkunci oleh gerbang pengasingan dan harus diteleportasi ke tempat pengasingan. Mengenai kemungkinan kematian, aku tidak tahu, tetapi aku tahu bahwa jika aku jatuh ke dalamnya, aku akan mati selamanya. Tujuan gerbang pengasingan adalah tempat pengasingan. Aku tidak tahu tempat apa itu. Aku hanya tahu bahwa itu pasti sangat menyeramkan. Itu saja yang aku tahu. Kamu berkata, biarkan aku mencari nafkah. Biarkan aku hidup normal, aku bersedia bekerja. Untukmu. Petik 2. Si Kejia menyelesaikan semua informasi yang diketahuinya dalam satu tarikan napas, lalu menatap Sulang dengan pandangan sekilas. Aku akan melakukan apa yang kukatakan dan aku akan membuatmu tetap hidup. Hanya saja rasa sakit adalah keadaan hidup yang normal, jadi hidup dalam rasa sakit juga merupakan kehidupan yang normal. Sulang tersenyum dingin, melambaikan tangannya. Hubungan antara Yuan Liqi dan si Kejia benar-benar terputus. Segera jurang iblis jatuh muncul kembali, dan kekuatan aturan muncul kembali. Si Kejia jatuh ke neraka yang tak terbatas sekali lagi, menahan rasa sakit yang tak berujung. Sulang duduk di tepi kolam harapan, tenggelam dalam pikirannya. Dari si Kejia, dia tidak mendapatkan informasi yang berguna. Hanya tahu sebuah nama tempat pengasingan. Informasi lebih lanjut, seperti kemungkinan kematian,
apakah ketiga putri Chu Xiaobei benar-benar meninggal, harus diketahui melalui metode lain cepat. Su Lang memikirkan dua cara. Salah satu caranya adalah dengan bertanya kepada para saksi. Dan saksi terbesar, orang yang melihat dengan paling jelas, tidak lain adalah kesadaran dunia. Kesadaran dunia mengendalikan segalanya, dan kemampuan untuk mengamati turbulensi ruang dan waktu adalah yang terbaik. Tentu saja, hanya ada satu cara untuk menanyakan tentang kesadaran dunia, yaitu dengan meminta seseorang untuk berada dalam harmoni dan kemudian menanyakannya. Jika memungkinkan, Anda dapat segera mengetahui apakah Chu Xiaobei dan yang lainnya meninggal dalam turbulensi ruang dan waktu. Cara kedua adalah dengan bereksperimen dengan klon, dan dimungkinkan untuk menyimpulkan kemungkinan kematian. Kecuali 30 klon yang ditelan, satu klon ditelan oleh turbulensi ruang dan waktu. 4 klon lainnya, termasuk Li Xianyang, dan 33 klon semuanya dikunci oleh gerbang pengasingan. Selama mereka muncul di alam semesta yang tak terbatas, mereka akan ditelan oleh turbulensi ruang dan waktu yang segera muncul. Jika ada yang selamat di klon-klon ini, Anda dapat mengetahui secara kasar kemungkinan kematian gerbang pengasingan. Dan klon yang berhasil diasingkan akan tiba di pengasingan. Dengan begitu Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Sekarang hanya ada dua metode ini. Su Lang melirik si Kejia yang kesakitan, berbalik dan meninggalkan kuil, meninggalkan alam semesta kehidupan. Su Lang muncul di hutan belantara lagi. Agar tidak merusak tempat ini, Su Lang secara khusus terbang ke kehampaan di luar bintang Changlan. Li Xianyang tidak akan bereksperimen dengannya. Bereksperimenlah dengan 36 klon yang tersisa. Su Lang berpikir, 36 klon tiba-tiba muncul di kehampaan. Diam-diam, kesuraman aneh keluar dari klon, dan turbulensi waktu dan ruang muncul lagi. 36 avatar terpelintir dan retak, dan semuanya jatuh dengan cepat. Semua mati. Su Lang terdiam. Masing-masing dari 36 klon itu berkali-kali lipat lebih kuat dari Chu Xiaobei dan yang lainnya. Namun, mereka semua jatuh. Peluang Chu Xiaobei dan yang lainnya untuk bertahan hidup sangat rendah. Kesadaran dunia tidak bisa meminta untuk sementara waktu. Saya hanya bisa bertanya kepada saksi lain. Su Lang menghela napas, merobek saluran ruang angkasa, dan kembali ke kota suci Yaoqi. Dia tidak boleh dipanggil. Zundi kosong dan yang lainnya telah berkumpul bersama. Puluhan dewa bela diri, dewa kuasi yang tak terhitung jumlahnya, dan Wu Sheng berlutut di kehampaan, dan saya tidak tahu sudah berapa lama mereka berlutut. Melihat Su Lang muncul, semua orang membenamkan kepala mereka dalam-dalam. Seluruh langit dipenuhi rasa bersalah. Kosong, Yue Hong, naiklah. Su Lang berdiri di langit dengan tangan terlipat, menatap semua. Bawahannya, Tuan, pelayan gagal melindungi ketiga wanita simpanan. Kejahatan pelayan dikutuk sampai mati. Void Zundi dan Yue Hong Zundi terbang ke kaki Su Lang dan bersujud dalam-dalam, wajah mereka penuh dengan rasa sakit dan bersalah. Itu bukan sesuatu yang bisa kau tolak. Su Lang mengerutkan bibirnya samar-samar, katakan padaku, ketika Chu Xiaobei dan yang lainnya ditelan oleh waktu dan ruang yang bergejolak, apakah mereka mati atau hidup? Bawahan tidak dapat memastikannya. Insiden itu terjadi tiba-tiba, dan tidak seorang pun dari kami dapat melihat Nona Chu. Kaisar Zunsu menundukkan kepalanya. Setelah insiden itu, kami mencari petunjuk dan mendapatkan kartu kehidupan Nona Chu dari Mi Zunxian dari klan Suanyuxian. Mendengar ini, Su Lang mengangkat semangatnya. Kaisar Zunsu melanjutkan, ketika aku mendapatkan kartu takdir, itu menunjukkan bahwa Nona Chu masih hidup, tetapi kemudian cahayanya meredup dan akhirnya padam sepenuhnya. Pernyataan ini keluar, mata Su Lang bahkan lebih cerah, kartu kehidupan ada di sini. Ya, Void Zundi segera memberikan kartu kehidupan Chu Xiaobei kepada Su Lang. Su Lang memegang kartu kehidupan itu, kekuatan mentalnya melonjak keluar, memeriksa jejak kekuatan jiwa Chu Xiaobei di dalamnya. Hasilnya, di dalamnya kosong. Keluar, kenapa kamu harus pergi? Su Lang melambaikan tangannya, sebelum dia meletakkan kartu kehidupan itu ke dalam ruang penyimpanan, dan berbalik untuk kembali ke ruangan yang sunyi. Namun, istana Kaisar Giok Putih juga hilang. Su Lang merasa kehilangan tempat tinggal. Kalau begitu kembalilah ke Bintang Biru. Sedikit di bawah kaki Su Lang, seluruh orang itu menghilang. Faktanya, sejak mendengarkan kata-kata Kaisar Wuxu, suasana hati Su Lang menjadi jauh lebih baik. Karena cahaya kartu kehidupan Chu Xiaobei secara bertahap meredup, secara bertahap kedua kata itu harus difokuskan.
Anda tahu, bahkan klon Sulang mati dalam sekejap. Masuk akal jika Chu Xiaobei akan mati lebih cepat, dan kartu kehidupan akan padam atau bahkan rusak. Namun, cahaya kartu takdir itu berangsur-angsur menghilang, dan kartu takdir itu tidak rusak. Dengan kata lain, kemungkinan Chu Xiaobei tidak mati sangat tinggi. Alasan mengapa kartu kehidupan itu redup adalah karena ia benar-benar terputus. Tanpa kontak dengan pemiliknya, kekuatan jiwa dalam kartu kehidupan itu adalah rumput bebek yang tak berakar, yang secara alami cepat menghilang. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, sangat mungkin Chu Xiaobei dan yang lainnya tidak mati. Tapi bagaimanapun juga, cahaya harapan telah menjadi lebih terang. Sulang tersenyum, lalu membuka kamar di sebuah hotel besar di kota utama Blue Star dan tidur sepanjang malam. Ketika aku bangun, suasana hati Sulang telah pulih sepenuhnya. Dan pada saat ini, perintah sistem berbunyi satu demi satu. Ding, Xiantian Yiki Dijing telah mencapai level dasar. Ding, metode misteri kecil telah mencapai level dasar. Ding, mata rahasia satu pikiran menyegel surga telah mencapai level dasar. Ding, langkah tak terlihat Kunlun telah mencapai level dasar. Petik 2 petik 2. 8 latihan tingkat kaisar telah mencapai level dasar pada saat yang sama. Dentuman, 8 arus hangat yang berbeda muncul di tubuh Sulang dari udara tipis, dan kemudian menyebar ke anggota tubuh, daging dan darah, dan bahkan setiap sel. Pengetahuan mendalam yang tak terbatas langsung tercetak dalam jiwa, memungkinkan Sulang untuk memahami semua makna mendalam dari latihan tersebut secara instan. Ini adalah teknik, 10.000 fas menjadi satu tanpa nama, di puncak level kaisar, dan akhirnya dipromosikan ke level kaisar. Segera setelah itu, tubuh Sulang mulai mengalami perubahan drastis. Hal pertama yang berubah adalah energi dalam tubuh, Xian Yuan. Yuan abadi Sulang tidak kalah dengan Kaisar Wu. Karena metode yang telah dipraktikkannya jauh melampaui latihan Wu di manapun yang dikenal sejauh ini, dan telah mencapai level dasar. Saat ini, awalnya sebanding dengan energi Kaisar Yuan, dan mulai dengan cepat berubah menjadi energi non-atribut, Ki bawaan. Ki bawaan semacam ini setara dengan 10 bagian Kaisar Yuan. Setelah semua transformasi selesai, Sulang akan mengerahkan kekuatan tempur yang lebih mengerikan. Selain Xiantian Yiki Dijing, latihan lain juga mengubah semua aspek Sulang. Metode pemurnian misteri, mengubah jiwa Sulang. Termasuk jiwa utama dan 100.000 jiwa bawahan, semuanya mengalami perubahan kualitatif. Sulang jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya terus-menerus mengembun, terkompresi, dimurnikan, dan dimurnikan. Akhirnya, jiwa utama Sulang dan 100.000 jiwa bawahan semuanya menyusut dalam lingkaran besar. Bahkan lebih kecil daripada setelah menggunakan pembakaran jiwa. Namun, kemampuan untuk mengamati kekuatan mental telah meningkat secara eksponensial. Sulang tidak perlu menggunakan kekuatan mental secara sengaja untuk melihat sel kulitnya. Jika Anda menahan napas dan berkonsentrasi, Anda dapat melihat berbagai struktur dalam sel, termasuk informasi genetik tingkat molekuler. Sulang mengaitkan sudut mulutnya. Xin berkata bahwa dia telah mengambil langkah lain di jalur orang gila biokimia. Setelah kekuatan spiritual disublimasikan oleh metode misteri kecil, efek satu pikiran menyegel langit juga segera muncul. Sulang hanya merasa bahwa dia telah menguasai kekuatan aneh tertentu yang menggabungkan ruang dan roh. Sifat kekuatan ini agak mirip dengan pertahanan yang menghancurkan harus membunuh, milik pedang Yutian dan satu pukulan harus mengenai, milik pedang mimpi rusak. Itu adalah jenis kekuatan yang hampir terpasang, tidak masuk akal. Baca ruang segel, Sulang mengunci kursi di depannya, dan hatinya tergerak. Tetapi tidak ada yang terjadi. Oke, wajah Sulang terkejut, dan kemudian dia sedikit terkejut. Ini adalah kekuatan khusus yang menggabungkan ruang dan roh, dan targetnya harus memiliki kekuatan spiritual. Memikirkan hal ini, Sulang tiba-tiba tampak mengeluarkan Xiaoyou dan hidup melalui dunia dua orang. Namun, dia langsung teringat. Xiaoyou juga dikunci oleh pintu pengasingan. Begitu dikeluarkan, pintu itu mungkin akan hancur oleh turbulensi ruang dan waktu. Bahkan jika tidak hancur, pintu itu akan jatuh ke pengasingan dan tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Madescik, sialan. Sulang memutar matanya dengan keras. Pedang Yutian, meriam Jianxian, dan Li Xian yang berkaki pendek miliknya setara dengan disegel secara langsung dan tidak dapat digunakan.
Segera setelah itu, Sulang melirik ke ruang penyimpanan dan mengeluarkan pisau mimpi rusak. Begitu pisau mimpi rusak muncul, pisau itu langsung mulai berjuang dengan panik. Itu adalah prajurit kaisar tingkat ke-7 yang kuat, jika bukan karena Sulanggang yang menyelesaikan pelatihan 8 latihan tingkat kaisar, dia benar-benar tidak akan bisa menahannya. Diam, berani bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Sulang menatap pisau mimpi rusak dengan ganas, dan fungsi dekomposisi satu tombol siap digunakan. Roh pisau mimpi rusak tampaknya merasakan krisis hidup dan mati yang kuat, dan segera berhenti bergerak. Sulang mendengus dingin, lalu mengaktifkan pikiran untuk menyegel langit. Tiba-tiba, ruang Nianfeng yang aneh muncul, menarik Sulang dan Broken Dream Knife ke dalamnya. Setelah memasuki ruang Nianfeng, Sulang menyadari bahwa dia bisa melihat pemandangan luar dari dalam. Hanya saja warna semuanya menjadi abu-abu. Hanya warna hijau dari Broken Dream Knife yang menjadi semakin mempesona. Di seluruh dunia, tampaknya hanya Sulang dan Broken Dream Blade yang nyata, dan yang lainnya menjadi ilusi yang tidak dapat mengganggu kenyataan. Testut. Kemampuan ini hebat. Sulang terkekeh, lalu melepaskan Nianfeng Space. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba kembali normal. Segera setelah itu, efek yang tersisa dari berbagai latihan secara bertahap muncul. Kunlun Invisible Step sangat meningkatkan level tubuh Sulang, dan dia juga dapat menggunakan teknik rahasia yang eksplosif untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dalam sekejap. Dua latihan pembentukan tubuh, Emperor Pace Without Beginning Sutra, dan Altian War God Jue, sangat meningkatkan kemampuan dan kekuatan pertahanan Sulang. Earthburst and Stars, dan Fanxiang Tianyintu, memungkinkan Sulang memahami aturan dan teknik gravitasi hingga ke titik kondensasi. Perasaan ini benar-benar menyegarkan. Sulang menjilat bibirnya dengan gembira, dan segera menatap penjahat kultivasi satu kunci. Setelah periode akumulasi ini, basis kultivasi yang terakumulasi dapat membuka alam batin ke-9 dan ke-10 pada saat yang sama. Sistem, buka batas batin ke-9 dan ke-10. Sulang memberi perintah tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, rasa gatal dan nyeri yang parah muncul dari telapak kedua tangan. Pemandu kedua ruang itu muncul begitu saja, dan dengan cepat meluas menjadi dua batas dalam wuxian yang mendekati kesempurnaan. 10 alam batin akhirnya terbuka. Sulang menarik napas dalam-dalam, selanjutnya, aku akan meningkatkan tingkat kultivasiku, sistem, dan memberiku terobosan. Perintah baru saja tiba, Sulang merasakan kekuatan spiritual yang tak berujung muncul di tubuhnya, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi kibawaan. Ledakan, gelombang terobosan dan fluktuasi terus berdatangan. Basis kultivasi Sulang telah meningkat dari alam Yiji Wuxian ke peringkat Kaisar Semu. Cadangan kibawaannya telah meningkat secara langsung ribuan kali, dan tubuhnya terus-menerus ditempa dan ditingkatkan lagi. Tapi ini belum berakhir. Sistem, satukan kekuatan jalan ruang angkasa. Kilatan cahaya melintas di mata Sulang. Ding, jalan ruang angkasa mulai mengembun. Tubuh Sulang tiba-tiba mendengar fluktuasi spasial yang sangat dahsyat. Namun, meskipun fluktuasi spasial itu dahsyat, fluktuasi itu penuh dengan peringkat, tanpa jejak kebingungan. Aturan spasial yang kaya menyebar. Garis ritme spasial di kekosongan di sekitarnya tidak perlu dimobilisasi sama sekali, mereka muncul secara otomatis, dikendalikan oleh Sulang, seolah-olah mereka telah menjadi perpanjangan dari tubuh. Dan saat jalan ruang angkasa mengembun, gelombang basis kultivasi yang benar-benar milik Kaisar Wu terpancar dari Sulang. Di bawah pengaruh kekuatan jalan besar, batas dalam sifang wuxian milik Sulang mulai meluas dengan liar. Di dunia dalam, seolah-olah membuka dunia, tepi batas dalam berubah menjadi awan dan kabut yang kacau, terus-menerus berjatuhan dan menyembur keluar ke kejauhan, memperlihatkan kekosongan baru yang besar. 4 alam dalam Yinghu, Chensing, Qiming, dan Tai Sui awalnya menempati setidaknya 1/10 dari ruang tersebut. Namun sekarang, mereka tampaknya semakin mengecil. Akhirnya, dunia dalam Sifang telah menjadi alam semesta kehidupan Sifang. Sulang sepenuhnya dipromosikan dari Wuxian ke Wudi. Aura yang mengerikan menyebar dari tubuh Sulang, dan seluruh kehampaan tampak berguncang. Di bintang Changlan, makhluk yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka satu demi satu, seolah-olah semacam keberadaan yang besar dan luas turun ke kehampaan ini. Sebagian makhluk menjadi takut, namun, makhluk-makhluk di daratan selatan, karena Kaisar Sun Xuan dan yang lainnya mengenal napas Su Lang,
Mereka segera menyadari bahwa getaran langit berbintang itu disebabkan oleh Sulang. Merasakan napas yang sangat kuat, semua orang langsung menjadi gembira. Sulang juga sangat senang, tetapi dia tidak puas dengan itu. Sistem, terus padatkan jalan untukku. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan memberi instruksi lagi. Ding, jumlah basis kultivasi tidak cukup untuk memadatkan jalan. Aku bercabang, basis kultivasi yang telah disimpan begitu lama hilang. Sulang mengangkat alisnya dan melirik ruang misterius itu, hanya untuk menemukan bahwa kultivator itu telah benar-benar memutih. Pada saat ini, wilayahnya telah mencapai pangkat Kaisar Wudi, sehingga kapasitas penjahat kultivasi telah menjadi sangat besar. Pada kecepatan kultivasi yang sama, laju kultivator menjadi emas berkurang banyak. Di masa lalu, jejak emas dapat mengembun dalam sekejap mata, tetapi sekarang butuh beberapa saat sebelum jejak emas muncul. Lupakan saja, Sulang terkekeh pelan, aku hanya bisa bekerja lebih keras untuk meningkatkan fungsi sistem dan mempercepat segera. Sulang membuka panel propertinya sendiri. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level ranah, Yizuan Wudi, level serangan, Kaisar Kuasi Agung, level pertahanan, Wudi 9 putaran plus, level senfa, Wudi 9 putaran, level ketahanan, Wudi 9 putaran plus, level roh, alam kongni, menguasai latihan, sutra hati tak terbatas, 10.000 hukum menjadi satu, tanpa nama, level Kaisar Agung, pendiri. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 kunci, level 35, fungsi pelatihan 1 kunci, level 35, fungsi pengiriman klon, level 34, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 33, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pencampur 1 kunci, level 15, fungsi susunan pemurnian 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 13, dekomposisi 1 kunci fungsi, tanpa level. Tes Gading, status harian telah mencapai level Kaisar Kuasi Agung. Jika ini dipromosikan sebelum Perang Kontinental, tidak akan ada begitu banyak hal. Sulang mengerutkan bibirnya, sayangnya, saat itu basis kultivasi tidak cukup untuk dipromosikan. Menghela napas, Sulang mulai memilah-milah rampasan yang diperoleh dalam pertempuran daratan. Dalam pertempuran ini, Jing Tianxing benar-benar dikalahkan. Belum lagi para prajurit Wuxian dan di bawahnya. Total kematian Kaisar Wu mencapai 23. 3 dari Kaisar Wu lainnya menyerah, dan 9 menggunakan cara dupa untuk bangkit kembali, dan alam semesta kehidupan disegel oleh Sulang. Hanya untuk jiwa Kaisar Wu, Sulang mendapat 23 bagian. Selain itu, ada 23 alam semesta kehidupan tanpa tuan, berbagai jenis kristal kekuatan besar, 9 prajurit kaisar, dan sumber dan bahan abadi yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, kekuatan kristalisasi besar pada dasarnya adalah atribut kekuatan dan atribut 5 elemen. Yang unik adalah atribut cahaya, atribut gelap, atribut es, dan atribut guntur. Prajurit kekaisaran bertangan 9, selain pisau mimpi yang rusak, memiliki pisau Yanyu tingkat 4, pedang panjang tingkat kedua, dan sisanya semuanya tingkat pertama. Sianyuan dan material menumpuk di ruang penyimpanan. Sulang menyimpan semua sumber peri dan giok roh giok peri ke dalam sistem, dan akhirnya memperoleh 73,29 juta sumber peri inferior. Meskipun sumber peri ini tidak cukup untuk meningkatkan fungsi sistem apapun. Tetapi sumber peri ini tidak semuanya, karena masih ada 12 kekayaan Kaisar Wu yang tidak diketahui Sulang. Pangkalan logistik di benua Jingtian juga tidak digeledah. Ketika semua sumber keabadian terkumpul, 100 juta sumber keabadian yang lebih rendah akan dibangkitkan. Pertama-tama kikis kekayaan para dupa Wudi itu. Dengan sebuah pikiran dalam diri Sulang, 9 alam semesta kehidupan yang tersegel muncul di hadapannya. Semua alam semesta kehidupan ini adalah milik Kaisar Wudi Xianghuo, karena mereka tidak sepenuhnya mati, sehingga perampasan sempurna sistem tersebut tidak dipicu. Semua kekayaan dari 9 Kaisar Wu, kecuali senjata di tangan mereka, sisanya masih tersembunyi di alam semesta kehidupan. Mulai saja dari dirimu. Sulang memilih alam semesta kehidupan si Kejia dan membuka salurannya. Setelah memasuki alam semesta kehidupan si Kejia, Sulang datang langsung ke kuil besar itu. Si Kejia disegel di tengah kolam harapan. Karena koneksi dengan kolam kekuatan harapan diputus oleh Sulang, ia tidak dapat memperoleh pasokan dupa dan kekuatan harapan,
sehingga ia menjadi semakin layu. Sulang. Melihat Sulang, si Kejia segera teringat akan rasa sakit yang luar biasa yang pernah dideritanya sebelumnya. Karena kegigihannya, Rao tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tanpa berkata apa-apa, Sulang pertama-tama membuka jurang iblis jatuh, dan kemudian menerapkan berbagai aturan untuk menyiksa. Apa? Si Kejia bertahan beberapa saat sebelum mengeluarkan lolongan tragis lagi. Tunggu sampai cukup siksaan. Baru kemudian Sulang menyingkirkan semua cara dan bertanya dengan lemah, di mana kekayaanmu? Patung, mata, teriak si Kejia dengan ekspresi terdistorsi. Bagus, kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi sebentar hari ini, dan aku akan menyiksamu lain kali. Sudut mulut Sulang terangkat, dan di mata si Kejia yang ketakutan, dia berbalik dan berjalan keluar dari kuil, dan terbang menuju kepala patung raksasa itu. Dengan cepat, Sulang tiba di kepala patung itu dan meledakkannya dengan pukulan, mengambil salah satu bola matanya. Manik-manik ini adalah artefak abadi 9 kesengsaraan, dengan ruang internal yang sangat besar, dipenuhi dengan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai penguasa bintang Jingtian, si Kejia memerintah bintang Jingtian selama hampir puluhan juta tahun dan mengumpulkan banyak kekayaan belum lagi harta karun langka dan eksotis itu. Hanya Xianyuan, ada lebih dari 30 juta Xianyuan. Kau tahu, Sulang hanya memperoleh lebih dari 70 juta sumber abadi bawahan dari 20 kaisar. Si Kejia Guang adalah satu orang, bernilai lebih dari selusin Kaisar Wu. Akhirnya lebih dari 100 juta. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan menyetorkannya ke dalam saldo sistem. Ding, mengingat saldo saat ini terlalu besar, unit mata uang telah diubah menjadi Xianyuan. Sulang melihat ke ruang misterius itu dan menemukan bahwa setelah unit mata uang itu menjadi sumber abadi yang unggul, angka di belakangnya telah menjadi 10.600. Lihatlah berapa banyak yang dapat diambil Kaisar Wu lainnya. Sulang membawa 8 alam semesta kehidupan Kaisar Xiang Huodi lainnya di depannya, dan masuk satu persatu untuk diinterogasi. Xiang Huodi ini, seperti si Kejia, berkemauan keras, tetapi mereka tidak dapat menahan metode penyiksaan Sulang. Terlebih lagi, mereka terkikis oleh kekuatan aspirasi dupa, keinginan mereka runtuh drastis, dan bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk bertahan. Semua Kaisar Xiang Huodi ditundukkan oleh Sulang dan menyerahkan semua kekayaannya. Namun, kekayaan dupa Wudi ini tidak banyak. Kekayaan, orang tua Seng yang peringkat Kaisar bela diri peringkat 8 membuat Sulang kecewa. Hanya ada 3 juta Xianyuan, yang tidak sebagus Wudi peringkat 4. Secara total, 8 dupa Wudi hanya menyediakan sumber keabadian tertinggi sebesar 1.400. Setelah disimpan dalam sistem, saldo menjadi 12.000. Segera setelah itu, klon dikirim. Dengan pikiran, Sulang mengirim klon yang baru dipadatkan ke pangkalan logistik benua Jingtian dan memilikinya. Saat ini, tempat ini telah ditempati oleh Kaisar Wu dari benua Changlan. Yang menjaga tempat ini adalah Wudi teratai merah Niqianzu yang lebih dekat dengan Sulang. Temui Master Bintang. Melihat Sulang, Niqianzu segera memberi penghormatan. Sulang tersenyum tipis, kamu dan aku adalah kenalan lama, jadi jangan terlalu sopan. Tuan Bintang, jangan menyerah. Niqianzu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu sekarang adalah penguasa kedua dunia. Untuk menjaga keagunganmu, justru dari mereka yang mengenal kami. Ayo lakukan itu denganmu. Sulang tersenyum, bisakah semua bahan dari pangkalan logistik ini dikumpulkan? Niqianzu segera berkata, sudah dikumpulkan bersama. Semuanya ada di tangan penguasa bintang. Baiklah, beri aku pertarungan energi seperti Xianyuan. Kamu telah bekerja keras untuk sisa persediaan, jadi mari kita bagi semuanya. Sulang melambaikan tangannya dengan murah hati dan membagikan semua bahan dari pangkalan logistik kepada semua orang. Tentu saja, 90% kekayaan Jingtiansing ada di tangan para kaisar bela diri, dan saat ini semuanya jatuh ke tangan Sulang. Apa yang digunakan Sulang untuk memperlakukan semua orang tidaklah penting. Namun, Niqianzu masih sangat bahagia. Karena dia hanya seorang kaisar bela diri tingkat kedua, asetnya tidak pernah melebihi 1 juta Xianyuan. Persediaan dari pangkalan logistik ini saja sudah sangat mengejutkannya. Kaisar bela diri lainnya di benua Changlan juga tidak kaya, terutama setelah berdagang dengan Sulang, mereka hampir habis. Mereka benar-benar sangat puas dengan gelombang persediaan yang diberikan oleh Sulang. Tidak lama kemudian,
Nikianzu menyerahkan semua spar energi di pangkalan logistik kepada Sulang. Total 330 Xianyuan superior, setara dengan seluruh kekayaan seorang Wu di 4 putaran. Segera setelah itu, Sulang meninggalkan pecahan benua yang besar ini dan pergi ke medan perang Kaisar Wu sebelumnya. Meskipun 3 kaisar bela diri yang menyerah di benua Jingtian telah menyerahkan jiwa mereka, Kaisar Qingqiu Wu dan yang lainnya masih khawatir untuk mengembalikan mereka ke bintang Jingtian. Oleh karena itu, sambil menyembuhkan luka-lukanya, dia secara pribadi menjaga mereka bertiga. Sulang berjalan keluar dari saluran luar angkasa dan muncul di depan para kaisar. Wow, aura mengerikan dari Kaisar Semu segera menyelimuti semua orang. Dalam sekejap, semua orang merasa bahwa mereka telah menjadi ayam yang lemah, dan mereka tampaknya dicubit sampai mati kapan saja. Selain itu, semua orang sangat terkejut. Karena menurut akal sehat, Sulang, yang menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, seharusnya sudah menurun dalam kekuatan tempur, dan bahkan jatuh ke dalam kondisi kematian yang terluka parah. Namun, Sulang masih mempertahankan basis kultivasi Kaisar Kuasi Agung, dan tidak ada tanda-tanda cedera. Ini luar biasa, temui Master Bintang. Ketika mereka terkejut, para kaisar berdiri dan memberi hormat satu demi satu, ekspresi mereka sangat hormat, bahkan Kaisar Qingqiu Wu tidak terkecuali. Tidak seorang pun dapat memikirkannya. Belum lama ini, Sulang memanggil Qingqiu Wudi dan Jiaoqin Wudi sebagai pendahulu. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Dia masih seorang adik laki-laki sedetik yang lalu. Selama dia kuat, dia bisa segera menjadi kakak laki-laki. Kemenangan perang adalah hasil dari upaya bersama semua orang. Beraninya Lang mengambil semua pujian dengan satu tangan. Sulang juga membungkuk sedikit kepada Kaisar Wu Changlan, menundukkan tangannya untuk memberi hormat, dan segera mengeluarkan sejumlah besar pil tingkat kaisar dengan kualitas sempurna dan membagikannya kepada semua orang. Ini adalah pil yang saya sempurnakan. Sulang tersenyum ringan, ada pil penyembuh serta pil untuk membantu dalam kultivasi. Saya harap ini akan berguna bagi semua orang. Berguna, sangat berguna. Siyu tertawa dan meminum obat Sulang. Kaisar Wu yang lain juga menunjukkan kegembiraan, dan dengan cepat berterima kasih kepada Sulang. Ini adalah pil tingkat kaisar dengan kualitas yang sempurna. Tidak hanya mereka yang meningkatkan kultivasi, tetapi juga yang spiritual dan binaragawan. Dan jumlahnya sangat banyak, masing-masing puluhan. 3 kaisar Wu dari benua Jingtian menatapnya dengan penuh semangat, hampir menangis. Dan pada saat ini, Sulang sekali lagi mengeluarkan banyak barang, semuanya dalam bentuk yang aneh, tetapi mereka memancarkan aura yang sangat misterius. Tumpukan harta karun ini ternyata adalah asal mula teknik tingkat kaisar. Desis. Begitu banyak latihan tingkat kaisar awalnya. Itu 20 atau 30 buku, Master Star-Lord sebenarnya memiliki begitu banyak latihan tingkat kaisar. Mungkinkah itu diperoleh dari Jing Tianxing? Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana Jing Tianxing bisa memiliki begitu banyak teknik tingkat kaisar? Itu Master Star Master sendiri. Anda lupa bahwa Master Star Master dengan santai mengeluarkan 8 latihan tingkat kaisar dan menjualnya kepada kami dengan harga murah. Ya, itu adalah Lord Star-Lord sendiri. Lord Star-Lord terlalu kuat, terlalu misterius, sulit ditebak. Petik 2. Ketika semua kaisar melihat latihan tingkat kaisar Sulang, mereka terkejut dan gembira. Karena mereka tahu bahwa Sulang pasti tidak akan menggunakan teknik ini untuk pamer, tetapi untuk memberi mereka hadiah. Sungguh, ini adalah latihan tingkat kaisar yang kudapat secara kebetulan. Itu tidak terlalu berguna bagiku, jadi aku akan memberikannya pada kalian semua. Sulang tersenyum tipis, lalu membagikan latihan tingkat kaisar, satu untuk setiap orang. Tentu saja, tidak satu pun dari 3 orang di benua Jingtian. Mereka hanya bisa menonton dengan air mata di mata mereka, berharap bahwa mereka akan segera menjadi penduduk asli benua Changlan. Terima kasih, Master Star. Para kaisar dari semua seni bela diri menerima latihan tingkat kaisar yang dianugerahkan oleh Sulang, dan mereka semua berterima kasih kepada mereka. Sulang tersenyum dan menoleh ke 3 permaisuri Qiang Wei. Pelayan berikutnya memberi penghormatan kepada Tuan Star Master. Mereka bertiga segera membungkuk, merangkak di bawah kaki Sulang. Sulang melirik panel atribut dari ketiganya, dan kemudian mendapatkan informasi umum dari ketiganya.
Kaisar Qiang Wei bernama Sangguan Qiang Wei. Dua Wuzuan Wudi lainnya bernama Yi Yongchuan dan Yan Zibo, dan mereka bernama Yongchuan Wudi dan Zibo Wudi. Serahkan semua barangmu. Suara samar Sulang tampaknya tidak memiliki emosi apapun. Ya, ketiga Wudi sangat aktif, karena takut mereka akan selangkah lebih lambat. Di antara mereka, permaisuri Qiang Wei adalah yang tercepat, lagi pula, basis kultivasinya lebih tinggi. Dalam sekejap, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di depan ketiganya, dibagi menjadi 3 tumpukan. Yakin kalian mengeluarkan semuanya? Sulang melirik ketiganya yang sama. Keluarkan semuanya, tidak ada yang tersisa. Permaisuri Qiang Wei dan yang lainnya segera bersujud. Jika aku menemukan kalian bersembunyi, aku akan mengambilnya sendiri. Sulang melambaikan tangannya tanpa rasa asin dan mengumpulkan 3 harta karun di depannya. Tentu saja, Sulang tidak membutuhkan beberapa pakaian yang lebih pribadi. Biarkan ketiga Qiang Wei mengambilnya. Kembali, segera, Sulang menyimpan semua giok peri ke dalam sistem, dan sekali lagi menerima lebih dari 1.800 sumber peri berkualitas tinggi. Saldo sistem telah mencapai lebih dari 14.000 sianyuan. Sejauh ini, di antara rampasan yang diperoleh Sulang, semua giok sianyuan telah dikikis bersih. Oh, hanya satu fungsi yang dapat ditingkatkan. Sulang menghela nafas karena kemiskinannya, dan segera mengeluarkan instruksi, sistem, tingkatkan fungsi pengiriman klon. Ding, konsumsi 10.000 sumber peri berkualitas tinggi, fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 35, jumlah klon plus 1, jumlah klon saat ini 35, dan jumlah klon 35. Petik 2, ding, selamat atas peningkatan fungsi pengiriman klon ke level 35. Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, klon 100 bayangan. Fungsi baru, mata Sulang berbinar dan dia segera memeriksa informasi fungsi baru tersebut. 100 Shadow Clone, klone dan klone avatar memperoleh kemampuan Shadow Clone, yang dapat membelah lebih banyak klone, hingga 99 Shadow Clone. Shadow Clone sama dengan inkarnasi klone, dan kebijaksanaan spiritualnya sama dengan klone. Namun, ia hanya memiliki fungsi dasar seperti pengiriman, kepemilikan, dan pembagian persepsi, dan tidak memiliki fungsi lanjutan seperti penggantian kematian. Kekuatan Shadow Clone dipengaruhi oleh jumlah pembelahan. Satu klone terbelah 1 kali, dan ia dan Shadow Clone masing-masing mewarisi setengah dari kekuatan mereka, terbelah 2 kali, masing-masing mewarisi sepertiga dari kekuatan mereka. Sebagai analogi, ketika satu klone terbelah menjadi 99 Shadow Clone, ia dan Shadow Clone hanya dapat mewarisi 1% dari kekuatan asli mereka. Buying Clone, luar biasa, bahkan jika ia terbelah 99 kali dan mewarisi 1% dari kekuatanku, aku seharusnya memiliki kekuatan tingkat Kaisar Bela Diri peringkat 8, cukup untuk menamparkan sebagian besar Kaisar Wu. Dengan cara ini, selain Li Xianyang, aku tidak dapat menggunakannya, aku memiliki 69 klon dan inkarnasi. Setelah semua perpecahan menjadi 99 kali, aku akan memiliki 6.900 klon bayangan, masing-masing setara dengan Kaisar Bela Diri tingkat 8. Menatap ke atas, dengan fitur ini, kamu tidak perlu khawatir tidak memiliki bawahan yang tersedia. Mata Sulang meledak dengan cahaya yang sangat terang, dan dia jelas sangat puas dengan fungsi baru ini. Dia segera ingin mencoba fungsi abnormal ini. Seperti itu, semuanya, kembalilah ke bintang Changlan untuk hidup dan beristirahat. Sulang memandang Kaisar Qing Qiu dan yang lainnya, aku akan pergi ke Jingtiansing untuk melihat. Ya, Qing Qiu dan Kaisar Wu lainnya segera memberi hormat. Meskipun fungsi klon buying tersedia, Kaisar Qing Qiu dan yang lainnya masih berguna. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun, dan klon tidak dapat dibandingkan dalam hal pengalaman. Bagaimanapun, semua klon baru, dan ingatan akan dihapus setelah kematian. Beberapa hal lebih tepat dilakukan oleh para veteran Wudi ini. Kalian bertiga ikut denganku. Sulang melirik ketiga Qiang Wei dan merobek saluran luar angkasa. Ketiga permaisuri Qiang Wei sangat bersemangat, dan mereka akhirnya dapat mencerminkan Tianxing. Mereka tidak ingin lagi ditatap oleh puluhan mata kanibal Wudi di benua Changlan. Dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya, ketiga permaisuri Qiang Wei mengikuti Sulang ke saluran luar angkasa. Dengan jalan luar angkasa, saluran luar angkasa yang dibuat Sulang dapat menjangkau tempat yang lebih jauh. Setelah melintasi angkasa sebanyak 5 kali, Sulang membawa ketiga Qiang Wei ke Jingtiansing.
Saat ini, makhluk-makhluk di bintang Jingtian sudah sangat ketakutan. Namun, ada dua alasan untuk panik. Sebagian besar makhluk hidup panik karena lebih dari 50 matahari di langit telah menghilang dan hanya tersisa satu. Makhluk-makhluk yang berasimilasi dengan 10.000 alam mingguang, milik Sulang ini merasakan bahwa akhir dunia telah tiba, dan berlutut dalam ketakutan sepanjang hari, berharap matahari akan segera kembali. Makhluk-makhluk yang tersisa belum diasimilasi oleh Sulang untuk sementara waktu. Mereka ketakutan karena klon Wudi yang tinggal di belakang Jingtiansing hampir semuanya jatuh. Jatuhnya klon yang tidak dapat dijelaskan itu berarti Dewa Kaisar Wu telah mati. Dewa Kaisar Wu hampir mati secara tiba-tiba, tidak bisakah mereka panik? Terlebih lagi, berita kekalahan Jingtiansing telah menyebar secara bertahap. Awan kiamat menyelimuti kepala semua makhluk Jingtian. Tetapi, bahkan dengan bintang Jingtian yang menyedihkan seperti itu, ketiga Qiang Wei masih sangat bersemangat setelah melihatnya. Kita kembali. Ketiga Qiang Wei, Yongchuan, dan Zibo hampir menangis. Perang di daratan, yang dianggap sangat lancar, dikalahkan, dan hanya mereka bertiga yang kembali. Ya ampun, 35 orang keluar, hanya 3 yang kembali hidup-hidup. Sisanya mati total atau dipaksa untuk berubah menjadi Kaisar Wudi dari api dupa. Dan semua ini disebabkan oleh pria misterius dan kuat di depan. Pria ini mengerikan. Ketiga permaisuri Qiang Wei tidak bisa menahan pikiran seperti itu. Dan pada saat ini, sesuatu yang membuat mereka semakin takut terjadi. Pengiriman klon, pikir Sulang, 34 klon dan 35 klon muncul pada saat yang sama. Gemuruh, dengan tambahan Dewa Sulang, 70 aura kuasi kaisar yang menakutkan menyelimuti seluruh bintang Jingtian. Dalam sekejap, semua makhluk di planet itu merangkak di tanah. Permaisuri Qiang Wei dan yang lainnya matanya melotot, mulutnya terbuka lebar, dan mereka hampir jatuh dari ketinggian dengan tubuh yang tidak stabil. Tapi ini belum berakhir. Apa yang terjadi pada saat berikutnya membuat mereka bertiga, termasuk permaisuri Qiang Wei, benar-benar kosong dan kehilangan semua kemampuan berpikir mereka, avatar Baiying. Dengan pikiran Sulang, 69 klon terbagi 99 kali, mengubahnya menjadi 6.900. Setiap klon memiliki kekuatan tempur peringkat 8 Wudi. Meskipun kekuatan individu lebih lemah dari sebelumnya menggunakan klon bayangan putih, jumlahnya benar-benar terlalu banyak. Begitu banyak klon kuat menempati seluruh langit Jingtiansing. Napas kengerian menyelimuti setiap inci tanah Jingtiansing. Makhluk merayap hanya merasa bahwa jika dunia akan hancur, seluruh langit akan berputar dan runtuh. Ketakutan, kekaguman, kepanikan, memenuhi hati semua makhluk hidup, tidak peduli apa kultivasi mereka. Dan pada saat ini, Minggu Wang Wanji, Sulang memberi perintah, dan semua klon menyebar ke dunia luar, mekar dengan cahaya terang yang tak berujung. Dalam sekejap, ada lebih dari 6.900 matahari yang menyilaukan di bintang Jingtian. Cahaya tak berujung menyinari bumi, menyinari kepala setiap makhluk. Tiba-tiba, ketakutan dan kepanikan semua makhluk mulai berangsur-angsur menghilang. Makhluk-makhluk itu menatap ke langit, dan kejutan serta antusiasme yang tak berujung muncul di mata mereka yang mengejutkan. Itu matahari. Matahari telah kembali. Hebat, hebat, Yang Mulia Langdi tidak meninggalkan kita. Kali ini ada begitu banyak matahari, begitu padat, hampir tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya jumlahnya lebih banyak dari yang terakhir, tetapi cahayanya juga lebih menyilaukan. Di bawah sinar matahari yang luar biasa ini, aku telah mencapai momen paling nyaman dalam hidupku. Aku telah menjadi begitu kuat, kekuatan yang kuat dan luas ini, ya Tuhan, aku. Ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Hahaha, aku akan menerobos, aku dewa. Aku ingin disucikan, aku mengerti aturannya, aku disucikan. Petik 2 petik 2. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya terbebas dari semua emosi negatif. Mereka telah memperoleh keadaan keuntungan yang tak terhitung jumlahnya dan telah mulai menerobos dalam skala besar. Tentu saja, semakin banyak makhluk menikmati manfaat dari alam segudang mingguang, semakin dalam mereka akan berasimilasi, sampai mereka berasimilasi sepenuhnya, dan mereka akan mendedikasikan segalanya untuk Sulang. Meskipun mereka tidak menyerahkan jiwa mereka, mereka juga menjadi setia dan tidak pernah berkhianat. Langit, Permaisuri Qiang Wei, Kaisar Wu dari Yongchuan, dan Kaisar Zibo, yang begitu terkejut hingga kehilangan kemampuan berpikir, juga menerima cahaya, perhatian, yang tak berujung.
Di bawah penerangan hampir 7.000 matahari, mentalitas ketiga Kaisar Wu juga berangsur-angsur berubah. Faktanya, mereka juga tahu itu adalah metode sulang, tetapi mereka terkejut sampai tidak bisa menahannya. Belum lagi, meskipun mereka adalah Kaisar Wu, klon sulang terlalu banyak, dan mereka semua adalah Kaisar peringkat 8. Bahkan jika mereka ingin melawan, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Oleh karena itu, asimilasi ketiga Wudi ini juga berjalan sangat lancar. Waktu berlalu dengan lambat, 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Ketiganya termasuk Permaisuri Qiang Wei telah sepenuhnya menjadi pelayan sulang yang paling setia. Para prajurit Jing Tianxing semuanya telah menjadi pengikut gila, sulang. Nama sulang telah terpatri di hati semua makhluk. Bahkan hewan yang benar-benar gila tanpa akal, akan menjadi pendiam dan lembut saat mendengar nama sulang. Seluruh bintang Jingtian tiba-tiba kehilangan banyak pertikaian dan menjadi surga yang damai dan indah di bumi. Testut, ini benar-benar mirip dengan tanah Buddha Foguang yang legendaris. Tapi aku tidak ingin menjadi biksu. Mingguang Wanji adalah Mingguang Wanji, bukan cahaya Buddha. Melihat dunia yang damai dan merasakan kekuatan dupa yang sudah mulai mengalir, Sulang tiba-tiba tersenyum. Segera, Sulang melangkah maju dan berada di bawah awan. Sutra fase Kaisar tanpa awal surga, bumi, dan hukum. Tubuh Sulang dengan cepat membubung tinggi dengan sebuah pikiran. 9 kaki, 3 kaki, 100 kaki, 10.000 kaki, 1 juta kaki, 10.000 kaki. Tiba-tiba, bentuk tubuh Sulang telah mencapai ketinggian yang mengerikan yaitu 10.000 kaki. Apa konsep ini? Sekitar 2,3 kali diameter bintang biru, yang setara dengan panjang dan lebar wilayah ras tingkat Sein. Sulang berdiri di langit. Itu hanyalah raksasa super yang berdiri tegak. Garis-garis kulit di tubuhnya seperti sungai di mata makhluk biasa. Rambut panjang menari liar, masing-masing seperti rantai yang melintasi langit dan bumi, dan itu seperti naga hitam yang berlayar di ruang virtual. Ketika mata yang cerah itu terbuka, mereka seperti 2 matahari yang terik yang menerangi dunia. Ketika mereka ditutup, seolah-olah seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Setiap gerakannya dapat memicu badai yang tak berujung. Angin dan awan menderu, awan dan kabut menderu, bahkan semua jenis aturan dan penglihatan dunia muncul, cerah dan cemerlang. Sulang saat ini benar-benar dewa alam semesta yang telah ada selamanya, yang mulia Sulang. Anda adalah makhluk tertinggi yang mendengarkan segalanya. Anda adalah dewa agung yang melindungi dunia. Puji Anda, sembah Anda. Petik 2 petik 2. Ketika makhluk-makhluk di bintang Jingtian melihat dunia Sulang, mereka berdoa dengan khusyuk dan menyembah. Pemandangan ini tak terlupakan bagi semua makhluk hidup. Sulang adalah rekan penguasa semua makhluk Jingtianxing. Wan Yang Zhaoxi akan membuka babak baru di dunia baru, masa lalu akan kembali ke masa lalu, dan masa depan akan menjadi dunia baru yang makmur. Saya berharap dapat menunggu Anda bersinar dalam cahaya yang paling menyilaukan di era terbaik ini. Suara Sulang menyebar ke seluruh bintang Jingtian, dan jatuh ke telinga setiap makhluk. Ini adalah suara yang mulia Sulang. Semua makhluk yang mendengar suara Sulang sangat antusias dan menyembah. Alam semesta memiliki reinkarnasi, dan semuanya memiliki awal. Matahari akan berulang lagi dan lagi, Anda tidak perlu panik, tunggu saja Wan yang terlahir kembali. Suara samar Sulang kembali terdengar di telinga makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Ini untuk memvaksinasi semua makhluk, agar tidak mengambil kembali klon dan menyebabkan kepanikan di seluruh dunia. Vaksinasi ini masih sangat berguna. Semua makhluk Jingtianxing menganggap pernyataan Sulang sebagai kebenaran dan bersiap untuk menghilangnya matahari. Benar-benar patuh. Sulang tersenyum tipis, dan segera meminta klon untuk membatalkan klon 100 bayangan, lalu menempatkan mereka semua ke dalam ruang misterius. Tiba-tiba, hanya ada 1 matahari di langit cermin. Itu tampak sangat suram dibandingkan sebelumnya, dan tidak seterang mata Sulang. Tanpa Wanyang yang menyinari dunia, tanpa buff gain yang dibawa oleh Mingguang Wanji, makhluk yang tak terhitung jumlahnya segera kembali ke keadaan awal mereka. Rasa sakit dan kebingungan kembali ke makhluk-makhluk itu, membuat semuanya bernostalgia dengan saat matahari bersinar. Tentu saja, nostalgia, semua makhluk mengingat kata-kata Sulang, dan semangat perbaikan diri dan kerja keras mulai berlalu, dan Jingtianxing secara resmi memasuki era baru.
Era ketika para kaisar menguasai dunia dianggap oleh orang-orang sebagai era terbelakang yang paling bodoh dan biadab, dan mereka tidak pernah ingin menyebutkannya. Jing Tianxing dapat dianggap sebagai penguasaan penuh. Setelah menaklukkan semua makhluk Jing Tianxing, Su Lang mulai berpikir. Niat awal perang kontinental adalah agar dunia menelan perang, dan pemenangnya akan menelan tanah yang kalah dan mengisi lukanya sendiri di dunia. Cara menelannya adalah dengan prajurit yang tak terhitung jumlahnya menjadi kuli, melubangi tanah pihak yang gagal dan mengisi luka dunia. Tetapi sekarang, baik Changlan maupun Jingtian menjadi dunia Su Lang dan tidak lagi bermusuhan. Selain itu, kedua planet tersebut pada umumnya tidak terlalu lengkap, dan kesadaran dunia tidak menolak Su Lang. Jika Anda memilih untuk mengorbankan Jing Tianxing untuk menjadi Changlan Xing, semua makhluk di bintang Jingtian akan direduksi menjadi ras pengasingan langit berbintang, setidaknya 90% akan mati, ini adalah kerugian besar. Mengorbankan satu dunia untuk melengkapi dunia lain selalu terasa tidak berharga. Terlebih lagi, untuk menghancurkan dan memindahkan planet sebesar itu, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan hasilnya sama sekali tidak dapat diprediksi. Setelah memikirkannya, Su Lang memutuskan untuk membiarkan kedua dunia berkembang pada saat yang sama, dan di masa depan menemukan cara lain untuk menyembuhkan luka dunia. Setelah mengambil keputusan, Su Lang mengeluarkan banyak bahan dan mulai menyempurnakan patung dupa. Itu adalah patung dupa yang dirancang oleh 3 wanita Chu Xiaobei, khusus untuknya. Su Lang mempertahankan bentuk patung yang dirancang oleh Chu Xiaobei dan yang lainnya, dan menyempurnakan bagian dalamnya. Seluruh patung dibuat dari sejumlah besar bahan berharga. Patung itu tidak hanya akan berfungsi sebagai simpul sistem pengumpulan dupa, tetapi juga akan menjadi salah satu inti dari langit cermin dan langit 5 elemen. Lumayan, Su Lang juga akan mengatur formasi langit 5 elemen di Jing Tianxing untuk meningkatkan lingkungan kultivasi Jing Tianxing. Dengan cepat, Su Lang memurnikan 10.000 patung besar. Semua patung ini berada di level kuasi kaisar, memiliki roh senjata level peri, tetapi rohnya relatif naif dan sederhana, dan membutuhkan seseorang untuk mengajar. Ada ruang besar di dalam patung, yang dibangun setelah meniru kotak langit yang berbeda. Bagian dalamnya akan digunakan untuk mengumpulkan kekuatan dupa dan menanam pohon teh huyu untuk pemurnian. Hanya, karena turbulensi waktu dan ruang, kotak langit yang berbeda juga hilang. Su Lang hanya dapat menemukan cara lain untuk menemukan pohon teh huyu. Ini juga mudah ditangani. Si Yuxiang dan Yuan Yue sama-sama berada di bawah komando Su Lang, dan mudah untuk meminta beberapa tanaman teh huyu. Selain itu, Su Lang tidak akan membiarkan mereka menderita.